perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran, kalian menyiapkan dulu buku dan alat tulis kalian untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Setelah itu, kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan serta bermanfaat. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, materinya yaitu berkaitan dengan membuat laporan perkembangbiakan tumbuhan dan arti penting musyawarah. Membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, tentu pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah banyak menemukan kosakata baru. Nah, kalian gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari arti dari kosakata yang baru kalian ketahui. Nah, perbanyaklah kosakatamu agar kamu dapat membuat laporan dengan tepat dan tentunya kamu tahu atau memahami arti dari kosakata yang kamu tuliskan tersebut. Kamu dapat memperbanyak kosakatamu dengan cara pertama itu membaca teks. Tentunya kamu harus banyak-banyak membaca ya untuk menambah wawasan tentunya dan juga kosakatamu. Kedua, menandai kosakata yang baru. Nah, tadi pada sebelumnya itu Pak Guru sudah mengingatkan kalian untuk menyiapkan buku tentunya ya dan alat tulis untuk menuliskan kosakata baru yang akan kalian ketahui. Selanjutnya kalian mencari tahu artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mencari artinya. Nah, ya setelah kalian menemukan kosakata baru, kemudian kalian mencari artinya. Lalu mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Nah, jadi baik secara kalian menuliskan dalam buku kalian maupun kalian mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Membuat laporan, cara perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada wortel dan ada jahe. Nah, ini sebagian kecil contohnya ya. Nah, ini adalah tabel untuk membuat laporannya. Ada nama tumbuhan, ada cara berkembang biak, ada bagian yang dapat dikonsumsi. Nah, tadi ya ada nama tumbuhannya itu adalah wortel dan jahe. Nah, cara berkembang biak wortel itu dengan umbi ya. Kemudian dan jahe itu dengan akar tinggal. Dan bagian yang dapat dikonsumsi pada wortel itu adalah umbi dan akarnya. Sementara jahe itu pada rimpangnya. Tumbuhan wortel termasuk tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Tanaman wortel juga termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Ternyata tanaman wortel ini tidak dapat berkembang biak dengan akarnya. Akan tetapi bila kita mengambil bagian batang yang berada pada pangkal akar lalu menanamnya, maka tanaman wortel tersebut akan tumbuh dan berkembang biak serta akan membentuk batang. Namun batang tersebut berbentuk pendek dan tidak jelas di dalam tanah. Bentuknya tidak beraturan ya. Cara berkembang biak jahe adalah dengan rizoma atau akar tinggal atau rimpang ya. Daun, tangkai, dan akar tanaman jahe tumbuh dari rimpang. Rimpang adalah sebagian dari batang yang tumbuh sedikit di bawah permukaan tanah dan biasanya mengembung. Rimpang memiliki mata, yaitu bagian berbentuk bulat kecil di mana tunas baru terbentuk dan tumbuh di mana nantinya akan memproduksi daun dan batang. Nah, ini adalah contoh dari
laporan perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan wortel dan jahe. Tentu masih banyak contoh lainnya ya. Nah, nanti kalian bisa menuliskannya pada buku kalian. Tentunya juga kalian apabila menemukan kosakata baru, kalian cari artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Baik kalian misalkan punya bukunya atau kamusnya, ataupun bisa juga di searching pada websitenya ya. Selanjutnya, nah anak-anak, kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, misalnya musyawarah dengan anggota keluarga atau musyawarah di lingkungan masyarakat. Musyawarah merupakan kegiatan berunding untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama ya. Nah, apakah arti penting musyawarah? Musyawarah memiliki arti penting sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertemukan pendapat yang berbeda sehingga dapat diperoleh pendapat yang terbaik. Tentu setiap orang itu memiliki pendapatnya masing-masing. Nah, dengan adanya musyawarah, dari banyaknya pendapat, kita cari pendapat yang terbaik disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kedua, dengan musyawarah, pemecahan masalah menjadi ringan karena melibatkan pendapat-pendapat dari banyak orang untuk mencari solusi masalah tersebut. Jadi dari beberapa pendapat itu kita seleksi dulu ya. Jadi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisinya tentunya agar dapat mencari solusi pada masalah yang ada. Manfaat musyawarah. Berikut manfaat dari musyawarah, di antaranya 1. Melatih untuk mengemukakan pendapat. Nanti keberanian ya, kalian melatih cara berpikir kalian terhadap suatu masalah. 2. Masalah dapat segera terpecahkan. 3. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Tentunya tidak berpihak kepada satu sisi ya. 4. Hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Adanya kebersamaan dan dapat mengambil kesimpulan yang benar. Serta mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Nah, tentu manfaat musyawarah itu beragam ya, banyak ya. Nah, tentunya di sini tujuannya itu musyawarah itu 1, agar terjadi atau terciptanya keadilan. Jadi tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Nah, tentunya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta masalah yang ada. Contoh musyawarah. Nah, dalam keluarga. Musyawarah pembagian tugas bersih-bersih rumah, musyawarah menentukan tempat rekreasi, dan lain-lain. Tentu masih banyak lagi musyawarah yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Sini adalah dalam lingkungan sekolah, yaitu musyawarah mengadakan lomba, pemilihan ketua kelas, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi tentunya kegiatan musyawarah yang bisa dilakukan di sekolah ya. Ini adalah contoh sebagian kecilnya saja. Selanjutnya dalam lingkungan masyarakat. Pembentukan panitia pemilihan ketua RT atau RW ya, ketua lingkungan. Kemudian musyawarah mengadakan lomba 17 Agustus, musyawarah pembagian siskambling, musyawarah perbaikan jalan, dan lain-lain. Nah, ini adalah sebagian kecil contoh dari musyawarah di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tentunya masih banyak lagi contoh musyawarah lainnya. Kalian bisa berdiskusi bersama ayah bundanya atau bersama guru kalian pada pembelajaran hari ini.
Nah, oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Tentunya semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah pengetikan maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.